Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, Pegas, dan CDIA untuk minggu depan tanggal 10 sampai 14 November 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join boleh langsung join saja ya, menggunakan link yang ada di deskripsi. Karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di Telegram ini secara gratis, seperti saham scalping, menu sore, big akumulasi yang bisa kalian pakai menjadi acuan untuk membeli saham. Yang mau dipandu lebih lanjut dan mendapatkan benefit premium, kalian bisa bergabung ke Antek Saham Premium dengan benefit yang kalian dapatkan, seperti mendapatkan saham-saham menarik atau saham-saham rekomendasi lengkap dengan trading plan, beserta chart dan analisanya. Ini yang paling utamanya, karena kalian akan dipandu nanti di sana, kapan kalian beli, kapan kalian harus jual untuk saham-saham tersebut, dan juga akan diupdate tiap harinya. Kemudian mendapatkan juga grup diskusi, grup premium, menjadi prioritas, ikut market update, dan banyak lagi ya, seperti watchlist saham gorengan, saham potensi, dan yang lainnya. Yang tertarik, boleh hubungi saya di Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Kalian juga bisa bergabung secara gratis ke Premium Antek Saham ya, dengan syarat membuka akun di KFL Bureau Sekuritas. Untuk syarat selanjutnya, kalian hubungi saja admin. Yang tertarik bergabung ke pelanggan Antek Saham di YouTube dengan biaya murah, hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian juga bisa bergabung dengan klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di YouTube. Dan kalian akan mendapatkan banyak benefit, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, lengkap dengan trading plan, seperti video ini khusus pelanggan. Mendapatkan juga yang ini ya, mendapatkan juga saham-saham harian untuk scalping, menjadi prioritas untuk berdiskusi, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Jika tertarik, langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya, kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu. Nah, di sini saya hanya membagikan view secara teknikal ya. Saya nggak bisa bagikan untuk proxumnya, karena Stockbit sedang ada maintenance. Oke, langsung saja kita mulai dari cuan. Di sini terlihat cuan break ya, break resisten 2100. Dan di sini trading plan kita tidak valid, jadi akan saya hapus dulu. Dan pola pergerakan turun yang saya bagikan di minggu yang lalu tidak valid, karena sudah break ya, sudah break resisten 2100. Dan di sini juga saya bagikan info kalau cuan bisa break 2100, maka cuan akan lanjut bergerak naik ke 2290. Dan sudah hit ya, 2290. Dan kita juga masuk di menu sore di saham cuan ya. Nah, di sini kita masuk kemarin, lebih tepatnya di hari Kamis ya, kita masuk tanggal 6 dan jual di tanggal 7. Jadi pada saat dia sudah breakout, kita masuk dan memang sesuai ya. Di tanggal 6 di breakout, kita masuk di sore dan kita jual di hari Jumat. Jadi happy cuan yang sudah cuan dari saham cuan ini. Lalu bagaimana arah cuan untuk minggu depan? Nah, karena sudah break dari area resisten, maka view saya untuk saham cuan akan cenderung bergerak naik, tapi di sini dia pas ya, pas di area resisten 2290, ini menjadi support ya. Pas di area resisten, jadi bisa saja saham cuan akan turun lagi. Tapi jika ternyata break resisten 2290, cuan akan lanjut bergerak naik ke 2500. Secara volume yang ada di sini ya, sangat bagus. Pada saat cuan mengalami kenaikan, ada volume yang spike ke atas, yang menandakan ada akumulasi pada saat harga bergerak naik. Jadi menurut saya untuk cuan di minggu depan akan lebih cenderung bergerak naik dan mampu break resisten 2290. Jadi untuk di hari Senin nanti, kalian pantau dulu resisten di 2290. Jika bisa di breakout, saham cuan akan melanjutkan kenaikannya ke resisten 2500 atau terdekat ke sini dulu ya, ke resisten 2410. Jadi ada dua resisten yang menjadi target saham cuan. Yang pertama 2410, yang kedua di 2500. Oke, jadi view saya untuk saham cuan akan cenderung bergerak naik. Nah, kemungkinan akan seperti ini ya. Dia naik sedikit. Dia naik ya. Naik, setelah itu turun, lalu naik seperti ini. Jadi membuat pola uptrend dan nantinya kalian bisa entry pas dia koreksi. Oke, untuk sekarang saya tidak saranin entry karena posisi sedang di area resisten. Jadi yang mau entry di saham cuan, tunggu dia koreksi sedikit, turun sedikit seperti ini, baru kalian entry di area support dan sell di area resistennya. Jadi untuk saham cuan seperti itu ya.
view-nya akan cenderung bergerak naik. Jika ada koreksi sedikit, kalian manfaatkan untuk entry. Lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. Untuk trading plan saham cuan belum ada ya, karena cukup high risk jika saya bagikan di area atas, kecuali dia koreksi dulu ya ke area sini. 2190 baru kita boleh entry. Nah, seperti ini. Lebih menarik ya, jika dia turun ke 2190 dengan kita taking profit di sini ya. Oke, ya bolehlah seperti ini ya. Jadi kita beli di area 2190, stop loss di 2070, dan target di 2370, potensi profit 8%, sedangkan potensi loss di angka 5%. Jadi menarik trading plan untuk saham cuan. Ingat ya, jika ingin entry harus menunggu candle rejection dulu pada saat dia bergerak turun atau koreksi. Lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. TPIA masih cenderung turun ya. Nah, seperti ini. Belum ada pergerakan tanda-tanda untuk naik. Jadi view saya pada saham TPIA akan turun ke area support di sini ya, 6.700 ya. Akan turun ke support yang pertama 6.700. Jika break support yang pertama 6.700, dia akan lanjut turun ke support selanjutnya di 6.325. Tapi perlu diingat, volume transaksi hariannya sudah mulai mengecil ya pada saat dia bergerak turun. Jadi kemungkinan besar dia akan cenderung sideways saja, bolak-balik ya seperti ini. Nah, seperti ini, dia bolak-balik di sini dan sambil menguji ke area supply di angka 7425 sampai 7600. Jadi ya belum menarik sebenarnya untuk di entry, kecuali kalian mempunyai konfirmasi yang lainnya. Tapi berdasarkan pergerakannya atau trennya masih dalam keadaan turun, jadi belum menarik untuk entry saham TPIA. Di sini saya buatkan satu resisten yang menjadi batas atas terdekat ya. Untuk TPIA, resisten terdekat di angka 7.250. Jadi untuk TPIA selama belum break 7250 masih akan turun ke support 6.700. Tapi jika bisa break 7250 ya. Ya 7250 jika bisa di breakout, TPIA akan bergerak naik ke supply 7425 sampai 7600. Jadi yang mau entry tunggu break resisten atau tunggu TPIA turun ke area supportnya. Untuk sekarang volumenya masih kecil ya, mulai mengecil. Jadi kemungkinan pergerakannya akan seperti yang tadi, sideways dan bergerak naik turun di range area ini. Nih. Ya. Jadi lebih baik cari saham yang lain yang sedang naik atau uptrend atau menunjukkan tanda-tanda untuk pergerakan naik. Sampai saat ini TPIA belum menandakan, jadi belum menarik untuk di entry. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam yang paling banyak di request ya. Banyak yang request ke saya secara pribadi ya, padahal analisanya sudah saya upload di YouTube. Dan yang request itu bukan member premium ya, jadi karena member premium sudah ke data, jadi kemungkinan yang bukan member premium biasanya chatnya akan ketimpa ya. Jadi ya mohon maaf ya kalau nggak bisa saya baca satu persatu yang nge-DM saya pribadi yang bukan member premium. Oke, nah seperti ini ya. Dia sudah breakdown support 3000 dan arah dari Antam akan lanjut bergerak turun ke support krusial di 2830. Oke, nah di sini trading plan kita sebenarnya tidak valid ya. Karena di hari Selasa langsung drop dengan candle yang besar dan di hari Rabu memang ada candle rejection, tapi setelah itu ada pergerakan turun kembali. Jadi untuk Antam yang sudah entry boleh di hold dengan potensi loss di angka 7% ya. Jadi jika hit stop loss di 2760, maka trading plan ini loss sebesar 7%. Tapi selama belum hit area stop loss, maka pergerakan dari Antam masih akan bergerak naik. Nah, di sini volumenya sudah mulai mengecil ya, volume hariannya. Jadi ada potensi dia akan ketahan di support 2830 dan akan rebound kembali ke resisten. Ini menjadi resisten karena sudah di breakdown ke resisten 3000 ya. Jadi untuk Antam pantau dulu support di 2830. Selama support ini belum di breakdown, Antam akan bergerak naik lagi ke resisten 3000. Pergerakan XAUSD juga mempengaruhi ya. Coba kita cek. Di sini XAUSD juga cenderung sideways saja. Coba line chart. Dan seperti ini sideways dan ada potensi membuat pola double bottom
Sini secara lancarnya ada potensi dia membuat pola double bottom. Bottom yang pertama, bottom yang kedua. Jadi harusnya saham emas-emas ya. Emas-emasan seperti RC, HRTA, Antam, PSAB kemungkinan akan mulai rebound di minggu depan ya. Semoga saja. Tapi dengan catatan harus breakout dulu ya, resisten 4024 ya untuk USD. Jika bisa di breakout, maka pola double bottom akan valid dan kemungkinan saham emas di Indo akan terkena sentimen positif. Oke, balik lagi ke Antam. Jadi view saya untuk Antam karena XAUSD sudah mulai rebound, harusnya Antam juga akan ikut. Jadi potensi turun sedikit ke area support, setelah itu akan bergerak naik kembali ke resisten 3000 dulu. Oke, jadi lebih baik wait and see dulu untuk yang belum punya barang di Antam, sampai dia turun ke 2830. Jika sudah turun, kalian boleh entry di area ini jika ada candle rejection. Dan juga perhatikan broker summary-nya, jika broker AK masih jualan, sebaiknya jangan di-entry. Tapi jika broker AK sudah mulai masuk, maka kalian boleh entry di saham Antam ini. Oke, karena saya nggak bisa cek ya broker summary-nya, jadi saya hanya bisa infokan seperti itu. Tapi jika ternyata di hari atau di minggu depan ya, ini juga support 2780. Jika ternyata support 2780 di breakdown, kita akan terkena stop loss dan Antam akan lanjut turun ke support 2600 sampai 2460. Tapi menurut saya karena di sini volumenya sudah mulai menurun ya, volumenya sudah mulai menurun, harusnya akan ada pergerakan rebound di saham Antam. Jadi perhatikan saja dua support 2780 sampai 2830. Selama support ini tidak di breakdown, Antam akan bergerak naik. Ini akan saya geser dulu. Akan bergerak naik ke resisten 3000 dulu yang menjadi resisten terdekat untuk saham Antam. Oke, jadi boleh perhatikan dua support di sini untuk saham Antam. Lanjut ke saham yang keempat, ada Pegas. Pegas sangat menarik, boleh kalian entry ya. Dan juga trading plan sudah saya share di 2 minggu yang lalu ya. Mulai dari 2 minggu yang lalu. Dan sudah mulai jalan. Sini dia average kita saya buatkan di 17.20 dan sudah mulai running profit kurang lebih 2% lebih. Jadi yang sudah mulai cuan di Pegas boleh di hold sampai ke target yang pertama di 18.80. Dan menurut saya Pegas tidak akan lama lagi akan bergerak naik ke target kita. Apalagi di sini sudah ada konfirmasi ya, breakout dari area trendline-nya, resisten trendline-nya, dan juga membuat pola double bottom sebelumnya. Dan harusnya Pegas akan bergerak naik ke target kita 1880 dan juga resisten 1860. Oke, dan di sini juga volumenya masih tergolong kecil ya. Pada saat di 1S ada volume yang mengecil yang menandakan berarti 1S-nya sehat, tidak ada distribusi. Jadi untuk Pegas menurut saya masih menarik dan berpotensi bergerak naik ke resisten 1880 dan juga 1890. Tapi jika ternyata nantinya skenario kita salah ya, dan ada sentimen negatif dan breakdown demand ya, ini demand, maka perlu pantau juga area stop loss. Jika hit stop loss, maka harus cut loss. Tapi jika tidak, boleh hold sampai ke target yang pertama. Area stop loss kita di 1590 ya. Di bawah supportnya, untuk support boleh dilihat di sini. Support 16, ini saya hapus dulu. Support terdekat di 1605. Selama support ini tidak di breakdown, Pegas masih akan bergerak naik. Tapi jika sudah di breakdown, Pegas akan turun jauh ya, bisa ke area 1500. Jadi pantau saja area demand dan juga support untuk Pegas. Dan juga diingat, view ini merupakan view swing, bukan scalping. Dan juga potensi profit kita lebar ya, di angka 9%. Potensi loss juga lebar di angka 7%. Jadi potensi profit lebih besar dari potensi lossnya. Jadi secara trading plan atau risk to rate ratio masih menarik untuk trading plan saham Pegas. Jadi view saya masih akan bergerak naik ke target kita. Yang belum entry, saran saya ya sebenarnya masih bisa entry ya, tapi lebih baik tunggu dia turun sedikit ya, tunggu dia turun sedikit ke area demand, baru kalian entry di sini. Tapi yang nggak mau ketinggalan momentum sebenarnya boleh dicicil sedikit ya di area atas. Tapi ingat, cicil sedikit. Misal kalau kalian punya dana 5 juta di saham Pegas, ya kalian boleh beli 2 lot dulu di atas, lalu nanti average down jika dia bergerak turun. Oke? Karena masih sangat bagus pergerakan dari Pegas dan sangat potensi bergerak naik.
Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir adalah CDIA, yang paling banyak juga di request di kolom komentar YouTube dan juga beberapa chat pribadi ke saya ya. Nah, di sini trading plan kita tidak hit ya, tidak valid karena tidak hit. Nah, di sini arah CDIA sudah mulai bergerak naik, apalagi di sini ya. Volume kenaikannya spike ke atas ya di sini. Spike ke atas boleh dilihat, volume harian sebelumnya kecil ya di sini. Sini kecil dan tiba-tiba dia spike ke atas di sini dan harga bergerak naik kurang lebih 5%. Jadi untuk CDIA akan mulai bergerak naik untuk minggu depan ke area supply dekat di 1985 sampai 2030. Jadi pergerakan naiknya masih ke sini dulu di angka 1985 sampai 2030. Yang mau scalping sebenarnya bisa ya. Di hari Senin sampai Selasa kalian masih bisa scalping di saham ini karena dia sudah break ya. Sudah break resisten di sini. 1870. Jadi harusnya dia akan mulai bergerak naik ke area supply, polanya seperti ini. Setelah break, retest, setelah itu akan lanjut bergerak naik ke supply 1985 sampai 2030. Seperti yang tadi juga candle atau bar volumenya sudah mulai meningkat yang menandakan ada akumulasi pada saat CDIA bergerak naik. Jadi menarik untuk CDIA potensi bergerak naik ke supply 1985 sampai 2030. Yang punya barang nyangkut di sekitar area supply ini sebaiknya dibuang dulu ya jika sudah BEP. Tapi jika belum boleh di hold dulu sampai nanti dia memasuki area supply baru kalian jual. Jadi, seperti itu. Karena banyak ya saya baca di stream Stockbit juga saya baca banyak yang nyangkut sekitar area ini 2300 sampai 2400 yang menurut saya ini cukup jauh ya. Kenapa kalian nggak cut loss pada saat dia turun pertama kali di sini seperti itu? Kalian hold sampai minus 20% menurut saya itu sudah drawdown yang cukup parah ya di suatu porto. Jadi ya untuk CDIA jangka pendek masih akan bergerak naik ke supply 1985 sampai 2030. Jika tidak mampu break area supply dia akan turun lagi ke area ini support ya. Ke area support 1870. Tapi jika bisa break supply-nya dia akan lanjut ke resisten 2120. Ini dulu. Jika break lagi akan lanjut ke 2230. Jadi kalian bisa gunakan area-area ini menjadi area target ataupun area entry. Jika ingin entry tunggu break resisten atau tunggu di area support, dan jika ingin jual tunggu memasuki area resisten maupun area supply-nya. Jadi caranya seperti itu. Dan di sini boleh kita buatkan trading plan pada TPIA karena ada potensi dia akan turun sebentar atau turun sedikit ya. Turun sedikit atau koreksi sehat ke area support 1870. Jadi jangan saya buatkan trading plan-nya. Beli di sini ya. Sekitar 1895 dan jual di area supply-nya seperti ini. Oke. Average pembelian di 1895. Taking profit 1985, stop loss 1805, potensi profit and loss di angka 4,75%. Jadi trading plan pada CDIA masih menarik untuk jangka pendek ya. Jika kalian lihat juga di sini line chart-nya sudah break dari trendline seperti ini, jadi harusnya TPI akan cenderung bergerak naik ke area supply 1985 sampai 2030. Yang mau entry tunggu dia koreksi sedikit atau turun sedikit, setelah itu kalian boleh entry sesuai dengan area pembelian kita di 1895, stop loss 1805, tetap pakai ya stop loss, walaupun saya buatkan view-nya cenderung bergerak naik, tapi tetap kita gunakan area stop loss menjadi batas kerugian kita, dan taking profit 1985. Oke, kira-kira begitu ya analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join Kontak Saham Premium supaya kita lebih intensif di sana dan kalian akan mendapatkan saham-saham rekomendasi setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.